Oke, hari ini kita akan membahas mengenai asam basa. Asam basa ini konsep yang sudah diajarkan atau sudah kalian terima sejak kalian di SMA dulu ya. Hanya saja mungkin di situ ada perluasan sedikit pembahasannya. Kalau di sini nanti akan dibahas beberapa teori asam basa. Yang pertama nanti ada teori Arrhenius, kemudian nanti ada teorinya Bronsted, ada teorinya Lewis. Uh, oleh karena itu langsung saja di sini mengenai asam basa sendiri, ini konsep dasar yang nanti akan tetap kalian pegang sampai perkuliahan yang lanjutnya, kimia lanjutnya. Entah itu kimia organik, entah itu kimia anorganik, prinsip asam basa ini akan selalu mengikuti di situ. Secara umum, kalau kita mendefinisikan suatu unsur asam, itu biasanya ya, kalau dilihat dari sudut pandang bukan orang kimia, itu dilihatnya dari rasanya. Suatu senyawa asam itu rasanya pasti masam. Walaupun tidak semuanya bisa kita uji secara organoleptik. Nah, di sini secara umumnya seperti ini ya. Rasanya masam, contohnya cuka sama setat, kemudian asam sitrat yang ada di buah-buahan. Berikutnya, secara kimia, reaksinya bisa terjadi antara senyawa asam dan juga logam. Nah, reaksi antara senyawa asam dan logam, logam tertentu, bukan semua logam, itu bisa menghasilkan hidrogen. Contohnya di sini ada HCl, ketika dia direaksikan dengan Mg, itu kan menghasilkan hidrogen. Berikutnya ada lagi asam, dia bisa bereaksi dengan senyawa karbonat untuk menghasilkan karbon dioksida. Prinsip ini sebenarnya bisa kalian temukan juga di kehidupan sehari-hari. Contoh produksi hidrogen di kehidupan sehari-hari itu bisa kalian lihat ketika kalian melihat orang jualan balon yang bisa terbang ya. Itu isinya adalah gas hidrogen. Nah, proses produksinya itu bisa dua cara ya, bisa menggunakan zat asam, bisa juga menggunakan basa. Basa direaksikan dengan logam tertentu, nanti hasilnya adalah hidrogen. Berikutnya lagi kalau yang reaksi yang ini antara asam dengan kalsium karbonat itu bisa kalian temukan ketika kalian membersihkan porselen menggunakan pembersih porselen. Itu bahan aktifnya adalah zat asam. Nah, gas yang muncul di situ adalah gas karbon dioksida di sini. Nah, larutan asam sendiri nanti seperti yang kemarin waktu kita bicara mengenai konsep larutan, konsep campuran. Di sini ada campuran, nanti ada larutan. Larutan itu ada yang elektrolit, ada yang non elektrolit. Kalau elektrolit, salah satu yang menjadi larutan elektrolit itu adalah larutan yang sifatnya asam. Kalau asam kuat berarti elektrolit kuat, kalau asam lemah berarti elektrolit lemah. Ini pengertiannya secara umum. Berikutnya, untuk senyawa yang sifatnya basa atau substansi yang sifatnya basa, itu secara umum yang pertama memiliki rasa pahit. Namun sekali lagi tidak semuanya bisa kita uji secara organoleptik. Kadang-kadang suatu zat yang terlalu asam atau terlalu basa itu bisa merusak alat indera kita, bisa mengiritasi jaringan tubuh kita. Makanya untuk kategori rasa pahit atau rasa asam itu sebenarnya ya sebenarnya itu kategori umumnya saja, tapi tidak semuanya bisa dirasakan. Berikutnya, basa itu memiliki rasa yang memiliki tekstur yang licin. Contohnya ada sabun dan juga deterjen. Sabun itu termasuk senyawa basa, deterjen itu juga senyawa basa. Berikutnya lagi, basa menyebabkan perubahan warna pada zat warna tumbuhan. Basa maupun asam itu bisa menyebabkan perubahan warna pada zat warna tumbuhan. Ini yang menjadi dasar ketika kita melakukan titrasi. Di situ ada yang namanya indikator. Nah, indikator itu biasanya diambil dari zat-zat yang diperoleh dari alam. Zat diperoleh dari alam itu ya berupa pewarna alami seperti itu. Dan dia ketika bersentuhan dengan larutan basa ataupun asam, dia bisa berubah warna. Oke, berikutnya larutan basa itu juga memiliki sifat bisa menghantarkan arus listrik, tergantung kekuatannya. Dari tadi saya bilang tergantung kekuatannya, karena memang asam dan basa ini punya skala kekuatannya masing-masing. Ada yang memang lebih asam dari zat yang lain, itu ada juga. Kalau kekuatan asam sendiri yang paling besar itu adalah asam perklorat, ClO4. Itu asam yang
sangat kuat. Berikutnya mengenai definisi asam sendiri. Kalau untuk definisi asam dan basa, kita akan melihatnya dari 3 buah teori. Yang pertama teori Arrhenius, kemudian ada teori Bronsted, ada teori Lewis. Di sini yang perlu kalian ingat lagi di awal-awal perkuliahan, kalaupun itu disinggung ya, dalam sains, dalam kimia, dalam biologi, dalam fisika, ataupun sains yang lain, itu ada yang namanya teori, ada yang namanya hukum, ada yang namanya hipotesis. Kalau suatu pernyataan itu dikategorikan sebagai teori, berarti di situ ada kondisi tertentu di mana teori ini tidak bisa menjelaskan. Tapi ketika dia sudah dinyatakan sebagai hukum, keadaan apapun, pernyataan tersebut akan berlaku. Kemarin contohnya hukum kekekalan massa. Mau kondisi apapun, hukum kekekalan massa akan tetap berlaku. Tetapi kalau di sini teori sifatnya, teori Arrhenius, teori asam basa yang pertama. Nah, suatu asam itu dikategorikan asam ketika dia menghasilkan H+ dalam air. Ketika dilarutkan dalam air, dia menghasilkan H+. Itu asam Arrhenius. Kemudian ada lagi basa Arrhenius, ketika dilarutkan dalam air, dia menghasilkan OH-. Nah, ada kondisi tertentu di mana asam basa itu tidak bisa kita lihat dari H+ atau OH-nya. Kemudian muncullah teori Bronsted. Teori Bronsted ini yang nanti akan banyak sekali kita bahas. Terutama kalau sudah masuk ke sistem kesetimbangan. Sistem kesetimbangan, kemudian nanti larutan buffer, itu basicnya dari asam basa Bronsted. Nah, kalau di asam basa Bronsted ini menjelaskan bahwa sifat asam basa itu tidak harus bergantung pada H+ atau OH-nya. Dia hanya bergantung pada H+-nya saja atau proton. Kenapa H+ dibilang proton? Kalian ingat kan H itu nomor masanya berapa? H itu nomor masanya adalah ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Kalau 1 itu disebutnya hidrogen biasa, kalau 2 itu namanya deuterium, kalau 3 itu namanya tritium. Masanya itu seperti itu isotop dari hidrogen. Nah, sedangkan ketika kita bilang proton di sini itu artinya adalah substansi H+. H itu ketika dia memiliki 2 buah nomor massa, enggak, nomor masanya 1, nomor atomnya 1, itu artinya ketika dia sudah melepaskan elektron, dalam substansi itu hanya tertinggal protonnya saja. Hidrogen yang punya nomor massa 1 dan punya nomor atom 1 itu nggak punya neutron. Ketika elektronnya sudah keluar, dia tinggal sebagai protonnya saja di situ. Itu kenapa H+ itu sering kita kenal sebagai proton. Kebayang ya? Di H+ ketika dia mengeluarkan elektron 1, itu kita sebut sebagai proton. Di sini asam basa Bronsted itu berdasarkan donor dan aseptor protonnya. Kalau asam itu dia bisa memberikan H+, kalau basa itu bisa menerima H+. Tetapi nanti berlanjut lagi seiring berkembangannya zaman, berkembangnya pengetahuan manusia, ternyata asam Bronsted juga tidak bisa digunakan untuk semua senyawa. Ada senyawa tertentu yang ketika diuji di laboratorium dia menunjukkan sifat basa ataupun asam, tetapi di situ tidak melibatkan donor atau aseptor H+. Sehingga muncul lagi teori berikutnya yang namanya teori Lewis. Kalau teori Lewis itu definisinya berdasarkan donor dan aseptor pasangan elektron bebas. Penjelasan lebih lanjut nanti akan ada di setelah ini ya. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan, silakan. Suara saya terdengar jelas kan ya? Oke. Jadi itu untuk definisi asam basa kita bisa menggunakan 3 buah definisi teori. Yang pertama Arrhenius, yang kedua Bronsted, ketiga ada teori Lewis. Kita masuk yang teori pertama, penjelasan lebih jauh mengenai teori yang pertama. Ketika suatu asam basa dijelaskan hanya menggunakan Arrhenius, berarti dia bergantung pada H+ ataupun OH- yang dihasilkan. Sebagai contohnya di sini, HCl ketika dia dilarutkan dalam air, dia akan membentuk spesi H+. Ini yang perlu kalian cermati ya.
H+ di larutan itu tidak pernah menjadi H+ sendirian. Dia nggak pernah H+ sendirian. H+ itu selalu akan terikat oleh molekul air, sehingga molekulnya ketika dalam larutan itu H3O+, bukan H+ saja. Gitu. Karena memang H+ ini kan cuma proton aja ya, dia proton saja dan itu tidak stabil sekali. Sehingga ternyata memang dari pengamatan dan dari teori yang ada, dalam air dia terikat oleh molekul H2O. Menjadi H3O+. Berikutnya, basa Arrhenius itu ketika dia menghasilkan OH-. Contohnya basa Arrhenius apa? Di sini ada NaOH. Kemudian kemarin ketika kalian membahas praktikum itu ada boraks. Kalau boraks itu juga termasuk kalau dimasukkan ke sini juga masuk ke basa Arrhenius juga. Kenapa dia menghasilkan OH-. Nah, kalau struktur kristalnya ini memang NaOH itu tidak pernah terdiri dari satu molekul Na dan satu molekul OH saja. Selalu dia dalam bentuk isi kristalnya dia. Ini nanti kalian pelajari ketika kalian belajar di kimia anorganik. Di situ ada tuh isi kristal, kristal ini, kristal itu ada di situ. Makanya molekulnya kalau digambarkan bentuknya begini. Nggak pernah Na sama OH sendirian, itu tidak ada. Dan di sini NaOH dalam larutan air dia akan menghasilkan ion Na+ dan juga OH-. Ini menjadi senyawa basa berdasarkan teori Arrhenius. Berikutnya muncul teori asam basa Bronsted karena memang teori Arrhenius tidak bisa menjelaskan semua kondisi. Contohnya di sini, suatu molekul amonia. Amonia di sini ketika dilarutkan dalam air itu akan menghasilkan NH4+ dan juga OH-. Nah, kalau dari teori Bronsted itu tinjauannya didasarkan pada H+-nya itu dari mana diberikan ke siapa. Dari sini H+ yang ada di reaktan itu berasal dari H2O. Nah, H2O ketika dia memiliki kemampuan untuk memberikan H+ kepada molekul yang lain, dia dikategorikan sebagai asam. Jadi H+ itu asam karena apa? Dia bisa memberikan H+ ke amonia. Sedangkan amonia ini basa karena dia bisa menerima H+ dari H2O. Ketika dia sudah saling bertukar H+, dia akan berubah menjadi, sifatnya akan berubah menjadi kebalikannya. Suatu basa ketika sudah menerima H+, dia akan menjadi asam. Suatu asam ketika dia sudah memberikan H+, dia akan menjadi basa. Nah, di sini basa dan asam hasil perubahan, hasil pertukaran proton ini kita kenal sebagai asam basa konjugat. Ini NH4+ itu merupakan asam konjugat dari basa NH3. Kemudian OH- ini merupakan basa konjugat dari asam H2O. Di posisi ini, di teori Bronsted, itu kita nanti ketemu suatu konsep bahwa kadang-kadang suatu molekul itu suatu saat jadi asam, suatu saat jadi basa. Jadi sifatnya tidak mutlak. Contohnya di sini adalah molekul air. Air ini di kondisi reaksi ini dia menjadi asam. Di reaksi yang lain bisa jadi air itu jadi basa, bergantung dia memberikan H+ atau menerima plus. Seperti itu. Ada pertanyaan di sini? Silakan. Saya buka kesempatan untuk bertanya yang seluas-luasnya. Kalau kalian mau bertanya, dipersilahkan. Saya senang kok. Berikutnya, ini ya. Dari teori asam basa Bronsted, tadi muncul konsep asam basa konjugat. Nah, kalau kita definisikan lebih lanjut, basa konjugat adalah suatu asam yang sudah memberikan protonnya. Jadi asam yang sudah kehilangan protonnya. Itu menjadi basa konjugat. Sedangkan asam konjugat itu suatu basa yang diberikan proton, yang menerima proton. Gitu ya di sini ya. Asam konjugat itu adalah basa yang menerima proton. Basa konjugat itu asam yang kehilangan proton. Dan reaksinya ini adalah reaksi kesetimbangan.
Itu kenapa konsep kimia, sekali lagi saya bilang, kimia itu suatu ilmu yang mudah sebenarnya. Kalau kalian belajarnya runut. Oke. Teori kesetimbangan itu juga akan terbawa sampai kalian belajar ke kimia yang level apapun. Itu akan kebawa terus. Kimia organik, kimia anorganik, analitik, semuanya itu akan berbicara mengenai kesetimbangan. Nah, ini secara umum reaksinya akan seperti ini. Sekarang ini coba. Asam basa konjugatnya untuk reaksi kedua itu mana? Saya pengen dengar suaranya siapa ya? Uswatul Hanifah ada orangnya. Off cam, nggak kelihatan. Uswatul Hanifah ada orang nggak? Ada, Pak. Oke. Dari list yang ada di share screen saya, untuk reaksi kedua, reaksi ketiga deh. Reaksi ketiga, siapa yang menjadi asam, siapa yang menjadi basa kalau dilihat dari reaktannya. Asamnya siapa, basanya siapa? Asamnya NH4 terus Terus basanya, biasanya CO3. kamu lihat penentuan asam basanya dari mana? Kenapa NH4 plus kamu kategorikan sebagai asam, sedangkan CO3 2- sebagai basa? Biasanya ada H plusnya asam, Pak. Oke, berarti kamu tidak mendengarkan penjelasan saya ketika membahas ground state. Bukan urusan ada H plusnya atau enggak. Kalaupun ada H plusnya, ketika dia tidak memberikan H plus itu, berarti dia tetap akan jadi basa. Contohnya apa? Ini tadi kan asam ya? Asam. Karena dia mampu memberikan H plusnya kepada CO3 2- ini akan menjadi basa nih. Nah, ada kondisi tertentu juga ketika suatu spesies, saya ambil contoh di reaksi yang keempat ya, H2PO4 misal, H2PO4 ini asam, karena dia punya H+. Kalau alasannya cuma karena dia punya H+, berarti HPO4 2- ini juga asam, karena dia juga punya H+ di sini. Tapi kan kondisinya HPO4 2- ini H+-nya tidak diberikan ke spesies yang lain, ke substansi yang lain. Itu kenapa HPO4 2- ini kategorinya basa, ini asam. Ini asam, ini basa konjugat. Walaupun dia punya H+. Oke. Itu ya, jadi bedanya tidak semuanya yang punya H+ itu selalu asam. Sebagian besar iya. Tapi ada kondisi tertentu karena H+-nya ini tidak diberikan. Dia malah cenderung mengambil, dia tetap jadi basa. Contohnya di reaksi yang keempat. Kalau yang ketiga ini ya, dari sini karena dia H+-nya diberikan ke CO3 2-. Keempat, kelima, itu kondisi yang kedua yang saya jelaskan tadi, bahwa tidak selalu yang memiliki H+ itu akan memberikan H+-nya ke molekul yang lain. Ini juga punya H+, tapi H+-nya dikip sama dia. Dia kategorinya tetap basa, basa konjugat dari H2SO4. Seperti itu. Jadi itu mungkin mengenai asam basa Bronsted. Berikutnya mengenai sifat asam basa dari air. Nah, air ini adalah molekul yang unik. Suatu saat air itu bisa menjadi asam, suatu saat bisa menjadi basa. Bisa terlihat dalam reaksi autoionisasi air. Reaksi autoionisasi air itu kan terjadi antar molekul air sendiri ya. Antar molekul air sendiri ini ada bagian yang dia memberikan
memberikan H plusnya. Berarti kalau di sini kita urutkan berarti yang di kanan ini ya. Yang di kanan ini memberikan H plusnya kepada yang di kiri. Yang di kanan karena dia memberikan, ini kategorinya asam. Ini kategorinya asam. Yang di sini dia kategorinya adalah basa. Dan di sini, ini karena dia basa, ini adalah asam konjugasinya. Asam konjugatnya. Ini dia basa, ini dia asam, ini basa konjugatnya. Seperti itu. Nah, kalau nanti di suatu reaksi kimia, entah itu di organik, entah itu di anorganik ya, ada tanda panah seperti ini bukan menunjukkan perpindahan dari molekul, oke? Ini menunjukkan perpindahan dari elektron. Garis ini menunjukkan perpindahan dari elektronnya, bukan perpindahan molekul. Artinya apa? Ini artinya elektron dari molekul H2O yang ada di sini, ini elektronnya pindah ke sebelahnya. Karena di sini dia kelebihan elektron, H plusnya dicabut dan ditarik ke sini. Efeknya apa? Di sini menjadi kekurangan elektron, di sini menjadi kelebihan elektron. Karena dia kelebihan elektron, muatannya negatif. Karena ini kekurangan, dia muatannya positif. Jadi panah ini, jangan bingung, panah ini menunjukkan arah perpindahan elektron, bukan arah perpindahan atom. Nah, autoionisasi air ini menunjukkan bahwa air itu bisa bersifat basa, bisa bersifat asam juga. Dan reaksinya sekali lagi dia akan masuk kategori reaksi kesetimbangan. Itu ya, ada yang menjadi basa, ada yang menjadi asam konjugat. Ini kebalik ini. Kalau dilihat dari gambar atasnya dia kebalik. Nah, seperti ini. Jadi kebalik ya, harusnya ini jadi asam karena dia memberikan H+, sedangkan ini menjadi basa karena menerima H+. Untuk autoionisasi air sendiri, selain dia bisa kita gunakan untuk menjelaskan ini ya, teori dia masuk juga ke teori Bronsted, teori Lewis juga bisa menjelaskan itu semua. Teori asam basa Lewis itu dilihat dari donor dan akseptor pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebas itu sepasang elektron yang ditulis berdampingan di sini di suatu atom. Itu pasangan elektron bebas. Berarti di sini O punya 3 pasangan elektron bebas. Nah, di sini suatu atom, suatu molekul ketika dia memberikan pasangan elektron bebasnya ke molekul yang lain, dia akan bersifat basa. Sedangkan yang menerima pasangan elektron bebas sifatnya adalah asam. Di sini tidak ada lagi itu asam basa konjugat. Asam basa konjugat itu muncul di teori Bronsted. Dan teori itu sangat berhubungan dengan nanti ada yang namanya larutan buffer, kemudian reaksi-reaksi organik di kimia organik itu juga banyak berhubungan dengan asam basa Bronsted. Di sini asam basa Lewis itu cirinya dia memiliki pasangan elektron bebas. Bisa berasal dari O, bisa berasal dari N, ataupun bisa berasal dari senyawa yang lain. Contohnya di sini ya, ini kan ada BF3. BF3 itu tidak ada H+-nya, tidak ada OH-nya, tetapi kategorinya masih kategori asam. Kenapa begitu? Karena BF3 itu mampu menerima pasangan elektron bebas dari nitrogen, dari NH3. Seperti itu. Ini kan nggak ada H+-nya, tidak ada OH-nya juga. Jadi tidak selalu ada proton dan tidak selalu proton diberikan atau diterima. Cukup dari sudut pandang pasangan elektron bebas. Oke, mungkin ada pertanyaan, silakan. Ada 3 tadi ya. Ada teori Arrhenius, ada teori Bronsted, ada teori Lewis. Arrhenius itu harus ada H+ OH-, Bronsted itu harus ada H+, Lewis itu cukup dengan pasangan elektron bebas. Nah, selanjutnya, tadi kan sistem ini merupakan sistem kesetimbangan kan. H2O itu sistemnya adalah kesetimbangan. Ketika kita menghitung nilai Kc-nya dari percobaan pada suhu 25 derajat Celcius, nilai konstanta kesetimbangan air, Kw di sini konstanta kesetimbangan air, itu akan setara dengan 1,0 kali 10 pangkat min 14. Yang itu kalau kita tulis, kalau kita hitung pH-nya, jadinya min log
10 pangkat min 14, jadinya 14. pH 14 itu dicari atau didapatkan dari konstanta kesetimbangan air pada suhu 25 derajat Celcius. Kalau suhunya berubah, KW-nya pasti berubah. Belajar kesetimbangan kemarin gitu kan. Suhunya berubah, KW-nya berubah. Itu yang mengakibatkan kadang-kadang kita punya suatu senyawa, suatu larutan, konsentrasinya sekian. Ketika kita hitung pH-nya secara manual, pH-nya bisa 2 kayak gitu. Misal ya, pH-nya 2, tetapi kita ukur pakai alat pH meter, ternyata nggak 2 tuh. Bisa 3, bisa kurang dari 2 kayak gitu. Hal-hal ini disebabkan oleh suhu. Suhu 25 derajat itu suhu yang lumayan sejuk loh ya. Di Indonesia sendiri suhu 25 derajat paling kamu dapat di puncak, belum sampai tinggi-tinggi banget tuh. Tapi kalau di Jakarta suhunya ya sekitar 30 ke atas. Jadi pH seperti ini teoritis. Nah, untuk senyawa yang bersifat netral itu kondisinya adalah di mana konsentrasi H+ dan OH- sama-sama 10 pangkat min 7. Kenapa di situ nanti muncul konsep bahwa pH netral itu pH-nya 7. Sedangkan asam itu konsentrasi H+-nya lebih besar daripada OH-, dia bersifat asam. Ketika OH-nya lebih besar daripada H+, dia bersifat basa. Nah, masuk ke bagian ini sekarang. Karena memang di situ ada kesetimbangan antara H+ dan OH-. Ketika ditambahkan suatu zat lain dalam air, itu akan mempengaruhi konsentrasi H+ atau OH-nya dia. Di sini ada suatu kondisi di mana larutannya itu larutan HCl, tetapi yang ditanya adalah konsentrasi OH-. Gimana cara mencarinya? Padahal kan HCl itu punyanya H+ ya, bukan OH-. Kita mencarinya melalui nilai KW-nya dia. KW-nya di sini diketahui ini persamaannya H+ kali OH- menjadi 1 kali 10 pangkat min 14. Dan karena H+-nya ini kita peroleh dari HCl, nilai H+-nya diganti 1,3. Ketika dia dikalikan 1,3, kita ketemukan konsentrasi OH-nya menjadi 7,7 kali 10 pangkat min 15 molar. Jadi, walaupun larutannya itu larutan asam, di dalam larutan itu masih ada OH- dengan konsentrasi yang sangat kecil. Kalaupun larutannya itu basa, di situ juga masih bisa kita cari konsentrasi H+, walaupun konsentrasinya kecil. Dan pH 14 itu teoritis. Kadang-kadang pH itu bisa minus, bisa lebih dari 14. Contoh, HCl 2 molar. Coba kamu hitung min log 2, ketemunya minus itu. HCl 3 molar, itu ketemunya juga minus. Jadi pH minus itu bisa. pH itu bukan rentang antara 0 sampai 14, enggak. Bisa jadi minus. Tapi balik lagi, itu teoritis ya. Mungkin ketika kalian ukur pakai pH meter, pH meternya mendeteksi angka sekian, enggak beda-beda dengan hitungan kamu ya, karena banyak faktor. Bisa jadi karena suhu ruangan, bisa jadi juga karena tekanan, bisa jadi juga karena memang pembuatan larutannya yang error. Ada banyak hal yang terjadi di situ. Sehingga, ya karena kalian ini belum masuk ke lab ya. Kalau sudah masuk ke lab, membuat laporan praktikum, ketika ini untuk saya ya, ketika kalian menemukan kondisi yang berbeda dengan teori, jangan lari dengan alasan alatnya rusak. Itu alasan yang ya mungkin benar alatnya bisa jadi rusak, tapi itu alasan yang tidak ilmiah. Ketika misal pH meter, pH-nya harusnya sekian secara manual, itu kan manual. Ketika kalian hitung pakai pH meter beda. Munculkan alasan yang logis, karena suhunya kah atau karena tekanan udaranya kah, itu yang dipakai. Jangan langsung menjudge alatnya rusak. Itu kalau seperti itu bakal saya kejar tuh. Saya tanya aja sampai pusing. Karena banyak kejadian, terutama di praktikum instrumen, itu udah semester ketinggian, semester 6 ya, instrumen. Itu kalau sudah hasil pengukurannya error, alasannya alatnya rusak, dan saya tahu alatnya nggak rusak, ya itu bakalan lumayan panjang gitu. Jadi itu ya, tidak selalu karena alatnya rusak, tapi ada alasan logis di belakang itu. Ini kemudian setelah kita kenal tadi ya,
konsentrasi OH- dan H+ itu diperoleh dari nilai konstanta ionisasinya air, kita masuk ke konsep pH. Konsep pH itu dihitung menggunakan rumus min log H+. Nah, untuk suhu 25 derajat Celcius, kita bisa membuat nilai secara umum seperti ini nih. Basa, itu konsentrasinya, itu konsentrasi H+-nya kurang dari 1 kali 10⁻⁷, pH-nya 7, lebih dari 7, sorry, lebih dari 7. Sedangkan netral, pH-nya 7, asam, pH-nya kurang dari 7. Ini sekali lagi bergantung pada pH. Nah, bergantung pada suhu, sorry. Ini juga mungkin nanti kalau belajar kimia lingkungan. Kimia lingkungan itu ada yang namanya standar cemaran ya, ambang batas cemaran, ambang batas pH kayak gitu. Air sungai itu dikatakan baik ketika pH-nya punya range antara 6 sampai 7,5 atau berapa gitu ya. Kenapa dikasih range itu? Karena memang suhu air di sungai itu kan berubah-ubah. Suhu air sungai itu berubah-ubah. Itu yang mengakibatkan standar air bagus itu ya antara pH itu. Kalau lebih dari itu mungkin dia tercemar, kurang dari itu mungkin juga tercemar. Jadi tidak dikatakan secara eksak air yang bagus itu pH-nya pasti 7. Enggak. Karena kondisi di alam itu variasinya banyak banget. Nah, nilai pH ketika dia menjadi lebih tinggi itu artinya konsentrasi H+-nya akan lebih rendah. Kekuatan pH ini menunjukkan kekuatan keasaman. pH itu singkatannya power of hydrogen. Jadi potensial dari hidrogennya itu seberapa. Nah, di sini kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari ini beberapa contoh pH zat-zat yang kita temukan ya. Yang pertama ini ada apa? Gastric juice itu asam lambung. Itu pH-nya 1 sampai 2 karena asam lambung kita itu isinya HCl. Berikutnya ada lagi jus lemon itu 2,4, cuka itu sekitar 3, grapefruit itu bukan anggur ya, grapefruit itu semacam jeruk bali namanya tapi lucu, grapefruit. Di situ sekitar 3,2 pH-nya. Dan lain-lain sebagainya. Ini bervariasi sekali. Nah, dari ini konsep-konsep pH ini secara teoritis kita bisa hitung menggunakan tadi itu ya min log H+. Selain ada pH, ada juga yang namanya pOH. pOH itu kebalikannya pH. Berarti dia merupakan min log konsentrasi OH-. Nah, hubungannya sama menggunakan KW juga. Yang intinya untuk kondisi normal, kondisi suhu ruangan 25 derajat Celcius, pH ditambah pOH itu selalu 14. Oke. Dan kadang-kadang pH-nya ini minus. pOH-nya bisa jadi minus juga bisa jadi. Itu tidak selalu angkanya positif. Ada pertanyaan? Silahkan. Oke lah ya. Kalau memang tidak, lanjut lagi. Mengenai asam basa kayak tadi ya, kekuatan asam itu dinyatakan menjadi sebagai pH, kekuatan basa itu dinyatakan sebagai pOH. Berikutnya lagi, asam basa itu akan berhubungan dengan konsep elektrolit non-elektrolit. Suatu larutan elektrolit itu terbentuk ketika senyawa itu dilarutkan dalam air membentuk ion-ionnya. Contohnya di sini adalah senyawa ionik ya, NaCl. Ketika dalam air dia akan membentuk Na+ dan juga Cl-. Ini elektrolitnya elektrolit kuat karena dia 100% terdisosiasi. Semuanya akan terdisosiasi selama dia memang tidak sampai ke titik jenuhnya ya. Kalau sudah jenuh ya dia tetap dalam NaCl-nya. Berikutnya ada lagi yang namanya elektrolit lemah, tidak terdisosiasi sempurna. Contohnya di sini ada cuka. Cirinya apa? Bisa kalian lihat berdasarkan arah panah reaksinya. Kalau panah reaksinya satu arah, itu berarti dia terdisosiasi sempurna, kemungkinan besar dia elektrolit kuat. Kalau dia arah panahnya bolak-balik, itu elektrolitnya lemah. Ini contoh-contoh asam kuat. Ada HCl, HNO3, HClO4, H2SO4, dan seterusnya. Kamu lihat di sini HSO4. HSO4 itu berlaku sebagai asam kuat hanya di H+ pertama.
H plus pertama ini asam kuat, tapi H plus keduanya ini sudah jadi asam lemah gitu. Nah, asam lemah cirinya itu adalah bolak-balik ini. Yang tadi saya bilang HS4 tadi ya. HS4 itu ketika dia H2-nya itu masih ada dua, H plusnya masih ada dua, pelepasan H plus yang pertama dia berlaku sebagai asam kuat. Tetapi ketika dia sudah melepaskan H plus yang kedua, dia masuknya asam lemah. Semua senyawa maksudnya hidrogennya lebih dari satu, OH-nya hidrogennya lebih satu ya, itu biasanya hidrogen yang kedua, pelepasan hidrogen yang kedua atau ketiga bahkan, itu asamnya asam lemah. Kemudian ada lagi basa kuat, ada basa lemah. Kalau basa kuat itu kebanyakan dari senyawa ionik ya, senyawa hidroksi, ada OH-nya langsung di situ. Kebanyakan seperti itu dari senyawa ionik. Kalau senyawa yang berbasis NH3 itu biasanya adalah senyawa yang sifatnya basa lemah. Cirinya sama, dia tetap punya tanda panah seperti ini, tanda panahnya bolak-balik. Nah, berikutnya ada lagi pasangan asam basa konjugat. Ini punya ketentuan seperti ini. Jika suatu asam itu asam kuat, basa konjugatnya akan menjadi sangat lemah. Oke, contohnya di H2SO4. Ini kan asam. Ini kan basa konjugat. Bukan ini. Ini asam, ini basa konjugatnya. Karena dia asam yang sangat kuat, sifat kebasaan dari HSO4- ini sangat lemah. Maksud pernyataan itu tadi seperti itu. Jadi kalau dia asam kuat, ininya dia basa lemah. Dan sebaliknya. Kemudian H3O+ itu merupakan asam terkuat yang berada dalam larutan berair, OH- basa terkuat dalam larutan berair. Kemudian kalau mau kita urutkan skalanya, dia akan punya list seperti ini. Asam yang paling kuat itu ditunjukkan makin ke atas ini makin kuat ya, ada HCl4 perklorat, ada Hi, HBr, HCl, HSO4, HNO. Kemudian di sini ada hidronium. Di bawahnya ini akan menjadi asam-asam lemah. Kemudian di sini dia basa makin ke bawah, basanya akan meningkat, kekuatan basanya meningkat. Kenapa? Sesuai dengan pernyataan tadi. Ketika asamnya sangat kuat, basa konjugatnya akan sangat lemah. Makanya di sini yang paling atas ini basa konjugat yang paling lemah. Makin ke bawah makin kuat. NH2- ini basa konjugat yang sangat kuat. Kb-nya gede banget gitu. Kalau kita ilustrasikan, ionisasi dari asam kuat sama asam lemah itu akan seperti ini. Suatu asam kuat, ketika dia terionisasi, konsentrasi H plus dan HCl-nya ini akan sama dengan konsentrasi zat awalnya. Oke, itu kenapa? Kalau misal kita diminta untuk mencari konsentrasi HCl gitu ya, HCl 1 molar seperti itu. Sebenarnya kan yang digunakan di perhitungan itu kan main log H plus. Nah, bukan main log HCl. Oke, main log H plus bukan main log HCl. Tetapi karena dia asam kuat, konsentrasi H plusnya ini akan sama dengan konsentrasi HCl. Sehingga di situ langsung main log HCl-nya dia. Konsentrasi HCl, bukan main log H plus, H plusnya kamu cari-cari, enggak. Langsung seperti itu. Sedangkan kalau dia asam lemah, di sini konsentrasi H plusnya itu akan berbeda dengan konsentrasi H plusnya, konsentrasi asam di awalnya dia. Karena apa? Ketika terionisasi, molekul awalnya, contohnya di sini HF-nya ya, HF-nya ini masih menjadi AF, bukan menjadi H+. Bedanya seperti itu. Ini ada contoh soal nih. Berapa pH dari larutan 2 kali 10 pangkat min 3 molar HNO3? Kita lihat dulu, HNO3 itu kan elektron, dia kan asam kuat. Karena dia asam kuat, berarti H plusnya bisa kita cari dengan menggunakan main log konsentrasi HNO3-nya. Seperti itu ya, kalau mau kita jabarkan jadinya gini, persamaan stoikiometri ya. HNO3 terionisasi sempurna ketika dia konsentrasinya 0,002 molar, konsentrasi H3O-nya juga akan sama. Sehingga di sini bisa langsung kita masukkan ke main log konsentrasi asam awalnya itu tadi. Karena dia terdisosiasi sempurna. Berikutnya ada lagi BaOH. Nah, di sini karena dia ada hidrogennya ada 2 kali, OH-nya ada 2 kali, sehingga di situ kita gunakan
2 kalinya dia, jadinya main log konsentrasi PaOH 2 kali 2 itu akan ketemu POH-nya, kemudian nanti diganti ke sini. Nah, kalau mau dijabarkan pakai stoikiometri jadinya begini nih. Awalnya 0,018 molar, ketika dia dilarutkan dalam air, OH-nya akan menjadi 0,036 molar. Ini yang kita gunakan untuk mencari nilai pH-nya. Bergantung pada banyak sedikitnya molekul OH- atau H+ yang dibuat atau yang dibentuk. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, lanjut lagi. Asam lemah sekarang pembahasannya. Nah, asam lemah itu sesuai dengan konsep kesetimbangan, dia akan memiliki konstanta kesetimbangan yang kita kenal dengan notasinya Ka, konstanta kesetimbangan asam. Rumusnya seperti ini, di mana di situ ada H+ amin per konsentrasi asam awalnya dia. Nah, Ka adalah konstanta ionisasi air, Ka konstanta ionisasi asam, makin besar nilai Ka, kekuatan asamnya makin besar. Ini kekuatan asam lemah, maksudnya kekuatan dia akan menjadi lebih asam gitu. Bukan dia makin lemah, tapi asam lemah itu makin asam. Maksudnya dari notasi ini seperti itu, makin besar nilai Ka, ionisasinya makin besar juga. Ini ada beberapa contoh list senyawa yang memiliki nilai Ka dan nah kalau kamu perhatikan dari list ini ya, contohnya di sini ada Hf. Hf itu awalnya dia punya Ka. Tetapi ketika dia sudah melepaskan H+, dia akan menjadi substansi lain, F-, dia punya nilai Kb. Ka kali Kb itu sama dengan nilai Kw. Kamu ingat lagi konstanta ionisasi air. Ini asam basa konjugat ya. Ka dari asam dikalikan Kb dari basa konjugat itu akan sama dengan 1 kali 10⁻⁴. Semua ini data ini akan sama seperti itu. Contohnya di sini ada lagi asam format. Asam format itu sifatnya asam, tapi kalau dia sudah melepaskan H+, dia akan menjadi basa. Oke. Kemudian di sini, jadi kan sudah konsep asam basa ya. Bentar dulu. Oke. Setelah ini silahkan kalian cek GCR. Di situ ada tugas kelompok. Soalnya ada 7 nomor ya. Silahkan nanti saya buat 10 breakout room seperti biasa, gabung ke breakout room masing-masing, kerjakan dalam waktu 30 menit sepertinya selesai, atau kalau nggak 45 menit boleh juga sih, nanti sampai setengah 10 kembali lagi ke room utama. Setelah itu kita bahas, dan kalau sudah bahasan itu selesai, saya lanjut lagi materi berikutnya. Karena yang penting di sini mengerti dulu perhitungan pH lebih dulu. Breakout room-nya 10, stand otomatis, silahkan bergabung. Kalau ada pertanyaan, sampaikan aja melalui grup WA.